Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan sekalian, belajar itu seumur hidup. Loh kok belajar terus? Saya sudah tua. Betul. Saya tidak ingin menganjurkan yang sudah tua belajar dengan cara membaca buku. Tidak harus begitu. Wong dulu masih muda saja nggak baca buku, bagaimana mungkin sudah tua disuruh belajar membaca? Banyakan ngantuknya daripada memahami isi bukunya. Belajar pada waktu tua disesuaikan dengan kondisi usia dan tenaganya. Apa yang bisa dipelajari pada masa usia tua? Mari saya ingin mengajak salah satu contohnya, belajar tentang bagaimana pertumbuhan anggur atau bagaimana menanam anggur. Kita tahu bagaimana anggur ini sebetulnya. Di Indonesia, anggur adalah tanaman asing, datang dari luar negeri di daerah Timur Tengah, kemudian Eropa, di mana iklimnya berbeda. Tapi ternyata atas usaha manusia dan izin Allah, anggur juga bisa ditanam di Indonesia. Silakan ikuti bagaimana saya belajar dengan kawan tentang proses menanam anggur. Ini salah satu bibit anggur yang akan ditanam oleh Mas Fajar di rumah anggur Bu Ida. Mas Fajar, itu dijeblokin semua sama plastik-plastiknya atau dibongkar, Mas Fajar? Jadi gini, kalau untuk penanaman bibit agar bibit itu tidak stres, ada metodenya. Pertama, sebelum pertama kita siapkan media tanam dulu ya Pak Haji. Ya, sudah media tanam sudah tersedia. Media tanam sudah terfermentasi, sudah siap dipakai. Oh. Nah, lanjut kita bibit. Nah, untuk bibit kan nggak harus besar ini ya. Iya. Ini karena apa? Bibitnya udah besar, makanya kita ganti polybag yang besar. Nah, untuk dipindah media tanam agar dia tidak stres itu, pertama kita harus polybagnya ini dibolongi di sayat sampingnya. Semuanya melingkar ini di sayat. Dibolongin ya, sayat bawahnya ya. Di bawahnya sayat. Nah, ini sayatnya. Oh, sehingga maksudnya tidak langsung ditaruh di lubang agar dia tidak seketika ganti alam, ganti suasana, kira-kira begitu ya. Jadi medianya itu nggak berceceran saat nanti kita ke lubang tanam, karena kalau medianya tercecer nanti akar akan stres sehingga pertumbuhan anggur akan stuck. Ya, kehidupannya terganggu. Ya, betul. Jadi prinsipnya dia tetap masih hidup di alam yang sama, di rumah yang sama kira-kira, tapi pindah lokasi sedikit, geser gitu. Iya. Dan dia perlu penyesuaian di tempat yang baru. Itu maksudnya tidak stres kan? Iya. Pak Fajar. Iya. Sama juga dengan manusia ya. Iya, betul lagi. Manusia tiba-tiba pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, itu bisa masalah. Atau pindah rumah lah. Dari rumah yang kemarinnya itu rumah tembok, pindah ke rumah kayu di Sumatera umpamanya, itu bisa masalah. Jangan dikira enak. Atau orang yang biasa di rumah di tanah lalu pindah ke apartemen. Ini media anggur ini kenapa dibilang media khusus? Segede gini aja enteng nih. Oh, itu enteng ya? Enteng ini. Ya, karena dia bukan terdiri atas
kayak kita ngisi di polybag pakai tanah gitu kan ya? Iya. Dia tuh anggur itu suka media yang poros. Apa yang namanya? Yang poros. Poros. Apa itu maksud poros? Poros itu jadi rongga di Oh, media oke. tanamnya itu banyak. Iya. Jadi udara masih anu ya? Iya betul. Sirkulasi udara di dalamnya itu. Tidak mengikat banyak air. Oh, tidak memikat. Anggur pada saat masih kecil itu tidak suka banyak air ya Pak Haji. Jadi kalau kena air, airnya tuh relatif langsung turun lagi gitu kan ya? Langsung turun. Kira-kira gitu. Tidak menggenang Ya, tidak di mengikat tempat. banyak air. Nah, setelah disayat tadi kita ambil bagian yang sayat itu. Iya. Apa putus sendal? Oh ya, dia bergabung dengan media tanam yang sudah ditaruh di lubang itu. Kita ambil sini. Iya. Setelah kita ambil di sebelah sebelahnya bisa kita isi media tanam dulu. Iya, paham. Ya, kawan-kawan sekalian, kalau yang ada yang ingin tanam anggur, jadi jangan seperti Bu Ida pada awalnya, langsung bibit anggur diambil, langsung dijeblokin ke dalam tanah, gitu kan ya. Atau ditaruh di pot. Hidup sih hidup, karena kehidupan itu tergantung kepada Tuhan. Allah yang menentukan. Tetapi kehidupannya itu tidak seperti yang kita harapkan. Umpamanya kita kan kepengen punya buah anggur ya, ada buahnya gitu, bisa jadi dia nggak berbuah. Itu lalu dipadatkan dengan media tanam yang baru gitu kan ya. Iya. Gunanya B1 itu kalau baru nanam dikasih B1. Iya. Ya, kawan-kawan yang sampai seperti ini semua saya kira udah paham. Yang penting adalah bibit anggur atau pohon anggur yang masih kecil itu jangan langsung tiba-tiba hidup di satu situasi yang baru sama sekali. Oleh karena itu perlu adaptasi, perlu penyesuaian gitu. Karena meskipun tanahnya sama-sama atau alamnya sama, udaranya sama, anginnya sama, semua dari Tuhan, tetapi ketika dia dipindah lokasi kan itu mengalami situasi kalau di manusia psikologis yang berbeda, dia bisa stres. Setelah diisi sampingnya, ini polybagnya kita angkat aja. Oh, tidak dibiarkan, Pak. Dibiarkan. Oh, jadi polybagnya diambil, tapi memang enak. Berbeda dengan sebagian saya lihat di bibit atau tanaman yang lain itu polybagnya lengket sama tanah. Kalau ini tidak lengket karena disiapkan itu tadi yang medianya itu punya poros. Tuh, jadi ini udah insya Allah nggak stres Pak Haji. Iya. Sama kita juga punya pengalaman di nanam yang lain juga gitu. Kalau tiba-tiba durian umpamanya itu sama. Durian kalau tiba-tiba langsung diceblokin ke lubang yang baru bisa jadi masalah. Dia tidak bisa hidup umpamanya, terganggu. Baik, itu sudah siap berarti Pak Fajar ya? Udah siap, tinggal perawatan lah katakanlah gitu kan ya. Iya Pak Haji. Ini Bu Ida rencananya itu akan dikasih bata putih hebel untuk perawatan agar kalau ada air hujan umpamanya bisa diatasi. Demikian kawan-kawan sekalian, bagaimana saya belajar menanam anggur dari proses awal. Saya tidak melalui pembibitan. Bibit yang kecil saya beli dari kawan yang sudah ahlinya. Tapi saya mengajak kawan-kawan kalau mau menanam anggur, kita belajar dari yang sudah jadi umurnya barangkali sekitar 1 bulan. Jadi dia sudah tumbuh, tinggal kita
merawatnya lebih lanjut sehingga sampai kepada dia berbuah. Kalau kawan-kawan tertarik, nantikan liputan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.